Safar ini namanya dari mana nih? Iya. Jadi kita itu dulu sebenarnya nama kita bukan Safar. Tapi Untuk kapal rem kayak ban tuh ada spare partnya ya? Ada, pasti ada. Pasti. Jangan, ya soalnya ada lah, kita tahu. Iya. Karena mereka semua buat sendiri, mau spare part apapun bisa disediakan ya? Bro? Betul, betul. Wah, betul. mantep. Kan kita bukan motor sekali pakai. Halo, welcome back to channel Reviolik, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Iben, ditemani oleh Saya Agan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Super spesial. Super spesial. Karena ini adalah beliau petinggi ya. Tinggi, wah ini mantep lah pokoknya. The man behind the guard-nya dari Safar Motor. Nanti kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol banyak dengan beliau-beliau ini. Tapi sebelumnya nih, yang belum subscribe dulu. like and share. Buat kita ikutin di episode ini ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nggak nih Safar Motor ini, termasuk om siapa berdua ini dan posisinya apa di Safar? ya, saya William, saya CEO dari Safar Motors. Kalau saya Gary, saya COO dari Safar Motors. CEO dan COO yang buat di bareng Ada di paling atas nih, kita beruntung banget bisa ngomong sama mereka nih. Nah itu ya, kita akan ngobrol pertama mungkin teman-teman yang belum tahu Safar Motor mungkin pengen tahu lebih jauh nih ya Safar Motor nih, mungkin dari siapa Om William yang mungkin bisa cerita ya Safar Motor ini backgroundnya seperti apa sih, kemudian filosofinya seperti apa sih? Jadi tahun 2018. Cukup lama ya? Cukup lama kita mulai Safat ini. Garda, company namanya PT Garda Energi Nasional Indonesia. Waktu itu belum ada tuh motor listrik, nggak kayak gini. Waktu itu cuman ada gesit dan VR. Oh, yang awal-awal banget ya, dia juga Awal-awal banget. sekali itu. Betul. Lalu kita develop, kita lihat waktu pertama kali kita mulai itu kita melihat arahnya itu kok banyak ke arah yang membuat motor listrik yang low speed, yang low torque, yang sifatnya lebih ke, bisa dibilang lebih ke e-bike ya, gitu daripada electric motorcycle. Dan saya rasa nggak sesuai banget dengan kultur orang di Indonesia ini, ya kan, dari riding behavior-nya, dari infrastrukturnya kan beda banget. Nah dari situ kita mulai riset juga. Kita mulai riset dari awal, kita emang konsep kita mau riset dari nol, mau manufaktur benar-benar dari nol. Tujuannya apa? Tujuannya nomor satu pasti cost. Ya kan, nomor satu pasti cost. Kalau semua, anggapan kalau misalnya kita bikin satu sepeda motor nih, kalau kita bikin semua, kita ngitung profit dari apa? Dari material. Ya kan, kita ngitung materialnya, bodoh-bodohan kita hitung itu timbang beratnya, ya kita hitungnya sampai situ. Profitnya ntar kita sesuaikan gitu. Tapi kalau kita ABC semua beli dari luar, semua kan udah ada profitnya semua. Jadi ya secara otomatis cost-nya lebih tinggi. Gitu. Jadi kita awal-awal kita develop mechanical-nya doang. Mechanical-nya doang dengan electrical itu rencananya impor semua. Awal-awal seperti itu, tahun 2018, 2019 kayak gitu. Cuman dalam perjalanannya kita melihat, kita juga waktu itu kita punya tim kecil, tim elektronik tim electrical kecil, R&D kecil, yang bisa mengevaluasi lah ya, lebih ke mengevaluasi tapi belum ke R&D. Yang waktu itu kita lihat, kita evaluasi kok ternyata cost-nya sangat tinggi sekali ya. Cost tinggi sekali, tapi kita tetap jalan. Tetap jalan itu habis duit banyak banget itu. Saya kan tiap kali ada development fee kan, bikin develop baterai cuman gini doang, development fee minta berapa. Motor gini minta development fee berapa, controller semua seperti itu. Lalu tahun 2020, COVID. Di China itu awal-awal dia mungkin hampir 3-4 bulan kan dia nggak ada aktivitas sama sekali, lockdown. Kita development kita yang sudah ke sana, waduh gimana nih, stop semua dan kita juga kita nggak bisa cuman selama 5-6 bulan, dan ternyata bener kan, itu awal-awal kan cuma diprediksi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya kan gitu. Terus kita lihat ini nggak bisa, ini 6 bulan, 7 bulan anak-anak nggak ngapa-ngapain, nganggur kan nggak bisa. Akhirnya dari situ kita mulai develop sendiri. Kita mulai membentuk tim yang lebih besar, yang lebih established. Waktu itu kita mulainya dari baterai dulu. Kita mulai develop baterai, BMS kita develop sendiri,
mechanical part paralel jalan terus, nah, gitu, jalan terus, sehingga pada suatu ketika kita berhasil mendevelop BMS yang levelnya itu udah lebih di atas dari BMS yang kita datangkan dari China, yang kita develop bareng dengan China. Lalu setelah itu kita mulai PD, kita mulai engage supplier-supplier, sama distributor kita mulai engage, dan mechanical part itu juga banyak yang waktu itu responnya bagus juga. Nah, gitu. Jadi kita mulai terbentuklah supply chain ini. Jadi sekitar tahun 2021-2022 itu fokus saya ini full supply chain. Nah, kita benar-benar harus punya supply chain yang kuat, cost-nya harus masuk, tapi quality tetap nomor satu, ya kan? Spek tetap nomor satu, quality spek nomor satu, durability, reliability semua harus nomor satu, baru kita ngobrol cost. Gitu. Kalau background kita sendiri sih, saya tahun 2018 itu baru balik dari Amerika. Saya ada PhD di bidang teknik kimia. Betul. Jadi waktu riset itu saya banyak riset di bidang katalis, termasuk elektrokatalisis, ada sedikit nyentuh fuel cell gitu. Lalu kita juga, saya pulang nih, saya melihat ini ada opportunity gitu. Di Indonesia ini kalau kita mau berkontribusi ke renewable, ya kan, sustainability, yang paling low hanging fruits-nya itu di motor ini, elektrifikasi. Karena memang sudah terbukti tahun-tahun 2018 tuh Tesla kan mulai maju, ya kan, dia mulai planning model 3, itu kan yang game changer ya, bener-bener kan. Rakyat lah ya. Betul, ya. Jadi gitu, kita melihat ini opportunity-nya di sini. Dan kita lihat belum ada yang mau mendevelop dari nol untuk masyarakat di Indonesia secara infrastruktur, ya kan, behaviornya seperti itu. Gitu. Menarik banget. Ini berarti Safar Motor ini di-develop berarti benar-benar dari nol ya? Dari nol. Artinya mulai dari mechanical, electronical, Betul. semuanya ya? Betul. Kita ada sejarahnya tuh panjang. Kita tuh fasenya tuh 5 tahun kan, udah 5 tahun. Ada fase-fase, ya kan, kita fase-fase wah semangat. Terus ngedrop banget, semangat lagi, ngedrop banget lagi. Wah, ada banyak fasenya. Itu namanya perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Cuman mantap banget loh, kan? Tadinya mereka ini cuma mau develop mekanis ya, cuman karena kena COVID istilahnya, Betul. mau nggak mau jadi semua dikerjain sendiri semuanya. Iya. Ini mantap banget ini. Tadi Om bilang background-nya PhD nih ya? Iya. Oke nih, bagaimana Om? Background-nya bisa cerita nggak? Kalau saya juga PhD di teknik kimia. Tapi PhD, iya. luar biasa. Mantap, luar biasa ini. Makanya kalau Safar ini di-develop bukan nama orang Kali-kali ya, beneran nih. Tapi kalau Ko William ini kan PhD-nya teknik kimia lebih ke katalis, elektrokatalis. Kalau saya lebih ke operation. Oh, oke. Jadi lebih ke optimization dalam produksi, dalam supply chain, lebih ke arah sana. Oke. Berarti memang cocok ya jawabannya COO ya? Iya. Sesuai ya? Iya, sesuai. Nah ini menarik banget nih, ini karena sama-sama PhD, kemudian dari nama sebenarnya sih saya agak sedikit bertanya-tanya nih, Nah. Safar tuh ini dari mana sih? Bisa dijelasin nggak, Om? Safar Oke. ini namanya dari mana nih? Iya. Jadi kita itu dulu sebenarnya nama kita bukan Safar, tapi Farad. Oh, Farad. Nah, kalau Farad kan Oke. lebih jelas ya dari Jelas mana ya. ya, dari Michael Faraday itu. Cuman waktu itu kita terkendali dengan trademarking. Oh, oke. Trademarking ternyata nama Farad itu sudah diambil. Akhirnya kita berubah. Kita pikir-pikir lagi nama itu seperti apa. Kan cari nama juga sulit juga ya. Betul. Ketemulah nama Safar. Kita baca-baca waktu kita riset-riset, kita baca-baca. Kalau kita riset, contohnya kalau ini low levelnya itu kayak kita mempelajari motor, elektromotor. Magnetnya kan magnet. Betul. Hubungan antara magnet dan medan listrik kebaca hukum Biot-Savart. Oh, Nah, ya kan? pantes, Jadi kayaknya hukum nih. Biot-Savartnya itu? Iya, gitu. Terus Namanya agak familiar gimana gitu. keren juga nih pakai nama Safar. Oke, pakai ini ya. Semua setuju juga gitu. Wah. Akhirnya gitu. Jadi background-nya seperti itu ya? Iya, background-nya gitu. Nah, ini Om, saya ada pertanyaan Om. Ini kayaknya lebih cocok ke Om Gary nih kayaknya deh. Oke. Personal ya.
kan kemarin tuh udah banyak yang PO-PO-an gitu kan, yang kemarin di Customer Experience Center itu Betul, kan. betul. Ada timeline-nya nggak Om? Ini kapan bakal dibikin, develop lagi pokoknya sampai kapan ke tangan konsumer tuh ada timeline-nya nggak Om kira-kira? Oke, kalau dari kita sendiri, kita mulai produksi itu kemungkinan awal Januari. Oh, mulai produksi? Iya, Oke. deliver kalau tidak akhir Januari, awal Februari. Oke, jadi kalau yang mesennya bulan Januari, nambah lagi berapa bulan Betul, gitu? betul. Betul, berarti kalau mau biar delivery-nya Januari, Februari, pesan sekarang tuh. Betul. Ya. Sebelum pemilu. Oh iya, sebelum pemilu. Iya, iya. Jadi nanti jomblos udah pakai motor. Oh, harus, ya. mantap. Cuman memang kebanyakan komponen kita udah siapin kok ya. Sudah, Ya, Oh, sudah udah siapin. ready semua ya. Sudah. Ya. Itu menarik banget ya, ini kan di develop sendiri ya, jadi artinya di produksi juga sendiri. Itu apakah sudah didaftarkan ke Dirjen kita? Sorry, Haki. Iya, Haki. Oh, beberapa komponen utama kita sudah daftarkan. Beberapa sudah keluar, sisanya masih di pipeline. Oke, tapi memang sudah ada rencana ke sana juga semua ya? Iya. Soalnya yang saya penasaran kalau mereka ini buat sendiri ya semua komponen ya, berarti ini desain industri mereka banyak banget loh. Dari betul. casingnya, dari gearbox segala macam, benar nggak? Betul, betul. Dan itu semua udah dapat patennya kan? Beberapa kan waktu kita pameran kita juga sudah tunjukin patennya. Industrial design ya. Menarik. Berarti kita nggak bisa dulu ya? Ntar royalty lah ya. Royalty. Royalty ya. Ini menarik banget. Nah sekarang berarti kan ini di develop sendiri, kemudian juga dipikirkan semuanya sendiri gitu ya, sampai pertanyaan kita ini adalah untuk hal sendiri kita di Indonesia ini adalah sukanya masyarakat itu adalah murah meriah. Murah meriah ini sebenarnya yang paling sensitif nih buat masyarakat. Semua orang juga begitu soalnya. Nah, sekarang dari Safat ini sendiri ya, kenapa menggunakan strategi membuat pasar di motor yang premium? Kalau dari kita waktu itu kita develop, inget nggak waktu tahun 2019-2020 harga baterai kan nggak kayak gini. Oh, Iya kan? Iya, benar. Kita ngitung, wah harga baterai segini, kita mau jual murah nggak bakal bisa bersaing kan. Kita harus menurunkan spesifikasi banget, ya kan. Lalu kita lihat kan kita melakukan perhitungan ini dari mekanikalnya itu nggak main-main kan. Kita lihat di sini itu jalan Indonesia ini ada ring of fire gunung ya kan. Jadi di Jawa Timur aja ada berapa gunung dan berapa anak gunung, Oh iya. ya kan. Jadi secara natural jalan-jalan di kota-kota di Indonesia ini banyak naik turun, nah, bergelombang. Ini kan makanya ini jalan di Indonesia ini kan agak jahat, ya kan, buat mobil menantang, ya kan. Di kota-kota aja naik turun. Jadi kita melakukan perhitungan. Yang paling tinggi itu orang-orang kalau weekend kemana, gitu. Naik ke puncak, naik ke gunung, banyak kan yang kayak gitu. Yang kita lihat kemiringan maksimal berapa? 30 derajat. Kadang-kadang ada yang lebih nih. Jadi dari situ kita melakukan perhitungan, ini torsinya kurang, nggak bisa kayak gini. Kalau kita mau torsi tinggi, power tinggi, baterai nggak boleh terlalu rendah, nanti orang-orang baterai ini bakal soaknya cepat, ya kan. Jadi dari situ kita melihat dan kita mengambil keputusan kalau ini market yang sangat baru dan early adopters-nya kemungkinan tidak berada di segmen yang bawah. Jadi kita Iya. Iya. Maksudnya kita lihat segmennya kemungkinan lebih ke yang atas, gitu, yang lebih mau mencoba sesuatu yang baru. Meskipun pada kenyataannya juga cukup banyak ya, yang low speed ternyata juga sangat laku juga. Cuman dari awal kita melihat kalau secara teknologi kita mau untuk di awal tuh kita mau menghadirkan yang benar-benar pokoknya meskipun mahal nggak bakal dicacat orang lah, gitu. Nggak neko-neko. Iya, nggak neko-neko gitu. Ini karena mungkin dari peralihan ya, orang yang sudah terbiasa dengan motor ICE ya, motor bensin gitu ya, maunya kan setara ya, gitu. Jadi artinya bisa turun jauh, bisa Betul. mungkin ke sana ya. Oh ya, kita arahnya ke sana. Oke. Ini berarti kalau boleh cerita nih tadi nih, price-nya berapa sih di tipe yang S1 ya? Yang S1, S1B, saya atau Bebas. Kalau S1P kita ada di harga 58 juta,
itu harga setelah subsidi termasuk 2 baterai, total kapasitas 4,67 kWh, sama termasuk home charging 1000 watt. Oh, udah masuk gitu. Iya, termasuk. Ini mau subsidi pemerintah atau subsidi sendiri? Subsidi pemerintah dan sendiri sewaktu kita menunggu Iya. proses. Jadi kita harus cuma kita talangin. bisa klaim kan. Saya menanggulangi dulu ya? Iya. Oke, kita angin dulu gitu ya. Iya. Cuman kita pasti bakal banyak promo-promo ya. Kita siapkan promo, tunggu. Promonya tuh. Makin terus dong. Siapa tahu bisa dapat. Iya. Wah, mantep nih. Nah ini Betul. kalau dari harga ini ya, dari harga mungkin kan dari sahabat ini sudah melakukan survei gitu ya, Iya. yang setara dengan harga dan juga spesifikasi sahabat, ada saingannya nggak sih? Kalau motor bensin kita lebih ke Scutic Maxi 250 cc. Itu. Nah, dari cara performance setara dengan itu. Jadi kan kalau kita lihat price-nya ya oke lah ya, oke ya kan. Dan kalau lihat bentuknya, ya teman-teman tahu lah nih kayak motor apa nih, masih tahu lah. Kalau yang demen motor-motor premium masih tahu apa lah. Itu jadi harga segitu dapat style-nya mantep gitu, dan harganya cukup terjangkau kan. Ya, ini menurut saya ya oke banget sih, kalau menurut saya ini oke banget ini. Dari desainnya, ini kan di develop sendiri ya. Betul. Boleh nggak orang selalu bertanya-tanya nih, karena kebetulan kita pernah review itu katanya motornya panjang. Ya. Katanya, wah nggak cocok nih di Indonesia nih, takutnya nggak bisa aja buat dan seterusnya gitu. Yang kemarin tanya itu giga kok, nggak bisa putar balik. Nah itu nggak bisa putar balik. Iya. Nah ini pertanyaan ini kita sampaikan aja nih langsung. Kita mumpung ada orang ini. Betul. Kenapa tuh bikinnya dimensinya panjang nih? Kita kemarin waktu develop memang kita setting sebagai lowrider yang wheelbase-nya cukup panjang karena memang pertama-tama kalau wheelbase cukup panjang dia akan terkesan lebih lowrider. Karena itu memang ya desainnya ya, gitu. Desain schoolnya kan, school of thought-nya kan kayak gitu. Terus kita mau menghadirkan sesuatu yang baru. Dan memang untuk segmen yang 250 cc ini itu rata-rata wheelbase-nya di range situ juga gitu. Ya cuman tetap harus ada penyesuaian lah. Kalau mau putar balik ya kan, handlingnya harus ada penyesuaian. Cuman kita terus melakukan improvement, meningkatkan radius putarnya supaya lebih nyaman. Kemarin kita sudah ada sedikit perubahan dikit jadi lebih nyaman. Hanya saja tetap ada batas. Kalau terlalu, tahu sendiri kan kalau misalnya terlalu panjang terus terlalu bisa gini kan langsung guling ya. Malah bahaya gitu. Ya itu tetap harus ada penyesuaian juga sih dari segi handlingnya. Berarti dari segi desain kelihatannya lebih cocok untuk touring jauh ataupun juga apa ya, boleh dibilang yang bebas hambatan ya dibandingkan yang dari komit ya. Harapannya sih bisa masuk semuanya. Urban. Iya, urban harapannya gitu. Nah ini saya ada pertanyaan lagi buat Om Gary nih. Ada background nggak sih Om, kenapa spesifikasinya dibikin sedemikian rupa? Itu kayaknya nomor cantik ya, 120 km jarak tempuh, top speed 120 juga. Ini ada ceritanya nggak di belakang? Apa gimana? Ini kebetulan sih. Kalau 120 memang kita limit ya secara elektronik. Oke. Memang kita limit. Kalau 120 itu memang kita uji range ya. Kebetulan angkanya mirip-mirip. Iya. Wow, Kita pasang. Betul. Berarti sesungguhnya kemampuan aslinya bisa lebih dari 120 km per jam. Bisa lebih waktu kita uji, tapi yang uji takut. Oke, iya. Benar sih, betul. Motornya mampu, pengendaranya enggak. Betul. Dan lagi pula ini kan buat urban Om ya. Buat urban ya. Apalagi kalau yang tinggal di kota-kota kayak Jakarta, Bandung gitu kan. Kayaknya nggak mungkin. Betul. Kalau buat dalam kota ya, nggak tahu kalau di Surabaya bagaimana. Surabaya sama aja, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin gitu ya, oke. Iya, Surabaya maksimal rata-rata bisa sampai 70, 80 bisa. Iya. Oh, oke. Kalau ya gitu. Tapi udah bukan urban ya, tapi semi suburban lah. Oh, Iya kan. Kayak Jabodetabek gitu. Berarti ini cerita Surabaya sebenarnya sahabatnya di mana sih? Base-nya atau markas besarnya? Kalau kita ngomong Surabaya itu Surabaya dan sekitarnya ya. Nah, itu kita di klasifikasinya masih Selatan. Surabaya Selatan ke Sidoarjo. Oh, Gitu. Lumpur Lapindo ya saya tahu. Oh, masih jauh. Masih jauh. Terus Ya, tapi daerah Sidoarjo. daerah Sidoarjo. Termasuk pabriknya? Pabriknya di Mojokerto. Oh, pabriknya. Beda ya gitu lokasi. Kira-kira saya tempatnya satu. Setengah jam lah kira-kira. 30 menit, 40 menit perjalanan. Berarti tadi
untuk deliver ke customer gitu ya, itu dari pabrik di Mojokerto. Kita ada distribution center di Tangerang. Oh, udah ada. Wah, mantap. Jadi mantap Udah ya. siap banget berarti di Jakarta, Jabodetabek ya. Iya. Udah ditargetkan berarti ini buat paling banyak ke situ. Oke, mantap. Nah, kalau untuk servisnya bagaimana? Nah, itu pertanyaan bagus nih. Soalnya kita tahu ya, teman-teman masih tahu lah, banyak banget. Bukan banyak banget, banyak. Ya udah banyak lah. Brand motor listrik itu mereka jual after sales-nya basically zero. Itu banyak banget nih, gimana nih buat Om nih? After sales dan Kalau service. after sales, jadi kalau service rutin itu kita sediakan di Planet Ban. Wah, Oh, sudah kerjasama dengan Planet. Sudah. mantap. Kalau service yang major itu kita di Bintaro ada. Oke, yang experience center kemarin itu? Betul. Oke. Betul. Nah kalau berarti kalau misalkan tadi yang kerjasama dengan Planet Ban itu servis-servis yang biasa seperti fast moving ya? Iya. Ganti minyak rem, kampas rem, Oke, pelek dan segala macam ya. pengecekan. Pengecekan. Oh, jadi ini udah pasti dijamin dong ya? Untuk kapas rem kayak ban tuh ada spare part-nya ya? Ada, pasti jangan- ada. Pasti. Jangan, ya soalnya ada lah, kita tahu. Merek motor listrik apa yang nggak ada spare part itu udah pasti tahu lah. Makanya dijamin ada ya? Wah, Betul. mantap. Bannya juga yang umum, jadi Umum gampang ya? dicari. Oh, oke. Kalau misalkan ini kerusakan yang major, anggap saja motornya pernah jatuh, artinya bodinya mungkin rusak ya pecah, itu sudah bakal ada penggantinya atau bagaimana? Kalau proses penggantiannya pasti bukan di Planet Ban. Kalau misal yang seperti itu. Tapi untuk spare part kita pasti sediakan. Pasti sediakan. Jadi Ini misalkan part kalau- plastik gitu ya? Iya, part plastik. Iya. Itu kan Blender segala macam. Ya, itu Karena kita cukup memang sering ya produksi di sini ya. Di Iya, motor-motor karena cukup sering. Motor kalau jatuh anggap saja lah, misalkan pecah Iya. bagian napa lampu lah atau bagian apa yang plastik ya dan seterusnya. Itu terjamin ada ya? Ada. 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 Menarik banget, soalnya banyak juga kejadian nih, itu motor-motor listrik pada umumnya ya, yang bodinya pecah, mencari bodinya lagi, dan dijual sama sama dealernya, karena mereka bilang mereka nggak jual bodi. Oh, berarti Nah, iya. mungkin juga kelebihannya om-om ini nih dari Safat nih, Iya. karena mereka semua buat sendiri, mau spare part apapun bisa disediakan ya, Bro? Betul, betul. Wah, betul. mantap, mantap. Kan kita bukan motor sekali pakai. Wah, Mantap, mantap. itu menarik banget karena memang itu jadi pertanyaan sekali ya. Iya. Kemudian juga ada juga yang suka kalau misalkan ini modifikasi lah, kita bicara modifikasi ini. Kalau teman-teman yang suka modifikasi ya, misalkan diganti apalah spionnya, diganti lampunya, diganti segala macamnya, itu void warranty. Kita lihat tergantung dengan apa, Tingkat perubahannya. tingkat perubahannya. Kalau cuma Spion ganti otomatis spion, enggak. ganti ban enggak. Kayak gitu. Tapi kalau pembongkaran mesin, pembongkaran baterai pack, nah itu pasti void. Ya. Termasuk elektronik semua ya. Betul. Karena biasanya kalau saya nggak tahu nih, ini kalau kaitan dengan baterai tadi, berarti kan ada BMS-nya, kemudian dia pasti ada data yang terhubung dengan controller ya. Iya. Nah kalau diganti kontrolernya, berarti semua berubah. Bahasanya beda kan? Pasti beda, berarti nggak bisa diutak-atik itu. Iya. Nggak bisa diutak-atik. Itu memang sudah diproteksi oleh Sofat. Ya, kita proteksi karena baterai ini kan barang yang berbahaya ya, barang safety ya. Kalau di tempat kita benar-benar perhatian dengan safety dari baterai. Jadi kita nggak mau sembarangan. Kontrol kan juga sebenarnya juga safety juga kan, sering kebakaran juga kan. Jadi kita mau limit lah gitu. Nanti kalau ada apa-apa ntar masalahnya kalau ada apa-apa meskipun itu dimodifikasi ntar yang pasti efeknya ke Safar juga kan. Tetap aja yang disalahin merek Iya. motornya ya, oke benar. Itu pernah kejadian di merek yang lain. Iya. Baterainya dimodifikasi sendiri, tapi pemberitaan keluarnya adalah merek motor tersebut. Iya. Betul, Yang misalkan terbakar atau apa gitu. Mereka nggak sebutnya baterai modifikasi, tapi disebutnya merek tertentu Mereknya. terbakar oleh beda waktu. Begitu ya. Betul. Jadi otomatis bahwa hal-hal yang seperti itu void warranty kalau dikutak-atik. Betul. Kalau untuk warranty sendiri kita ceritakan. Hmm. Warranty yang diberikan apa aja sih? Mulai dari body, frame, komponen baterai, elektronik dan sebagainya. Kalau dari baterai kita kasih warranty 5 tahun. 5 tahun atau 60.000 km yang mana yang tercapai dulu. Kalau elektromotor kita kasih 5 tahun atau 50.000 km. Termasuk karena kesalahan sendiri. Termasuk Lagi nyuci misalnya.
Oh, kita kan sudah IP67, jadi Oh, aman. iya. Oh, justru bahkan kalau dicuci masuk ya salah dari Safat. Iya, betul. Kalau itu salahnya kita, iya. Enggak perlu khawatir, nah ini sudah waterproof ya berarti ya. Betul, Resistant betul. ya. Jadi Betul. untuk ini kan pakai belt ya. Pakai belt. Pakai Kalau belt. beltnya putus Kalau belt putus, kita ada garansi 2 tahun. 2 tahun untuk belt ya. 2 tahun atau 20.000 kilometer untuk beltnya. Karena ini kejadian di beberapa motor yang menggunakan belt. Iya sering banget. Ya kita tahu lah merek apa yang pakai belt ya. 3 bulan putus, 6 bulan putus. Bahkan yang 3 bulan putus kalau saya dipakai. Nah ini dijamin ya. Dijamin. Jangan perlu khawatir kalau belt kita itu beda karena teknologinya sendiri kita sudah pakai yang teknologi yang wah top lah. Pakai top. PU karbon dari bahannya. Kalau dipegang sendiri sudah beda, keras, kuat untuk performa yang lebih tinggi. Jadi memang dibuat memang khusus untuk performa tinggi ya. Betul. Itu yang kita kerjasama dengan Gates. Oh, langsung Gates. Ya. Oh, pasti yang sering main motor tahu Gates. Iya. Dan Gates ini memang yang paling fokus ke belt untuk EV. Bisa dibilang itu yang paling fokus memang mereka. Oh, memang ada perbedaan belt untuk EV dengan belt yang untuk motor RC. Sebenarnya kalau secara konstruksi nggak terlalu berbeda. Mereka tetap ada kayak misalnya belt A, kalau bisa kan mereka bisa dipakai industrial, bisa dipakai conveyor belt, bisa dipakai semua kan. Cuman mereka benar-benar melakukan pengujian, perhitungan. Mereka dengan kita develop bareng, kita menentukan juga duty cycle-nya berapa, penggunaan torsi berapa, RPM berapa, shock load berapa. Itu kita saling menguji bersama dengan mereka gitu. Benar tes. Iya. Kalau waranti yang lain untuk spare part fast moving begitu aja jadi. Kalau kita waranti ada kecuali yang barang habis pakai seperti kampas rem, ban itu nggak termasuk. Nah, ban yang digunakan ini ban spesial untuk impact atau bukan? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga, enggak spesial banget, tapi memang ada yang didesain khusus kita, EV kita. Oh, Kita dengan Maxxis ya. Kita dengan inisialin. Maxxis. dan itu semua tersedia di planet ban ya? Ada, Wah, tersedia. after service udah siap banget ya berarti orang itu. Kita juga sudah mulai komunikasi dengan beberapa merek seperti Maxxis dan Michelin untuk ban yang khusus untuk EV yang benar-benar frictionnya lebih bagus. Cuman kalau kita menyediakan ini kan supply chain-nya beda lagi. Ya kan, nanti penyediaan after sales-nya apa semua itu udah beda banget. Jadi kita masih lihat dulu. Karena memang setahu saya juga ada ban memang khusus untuk EV ya. Jadi Betul. untuk Iya. EV memang mereka dibuat entah seratnya berbeda atau Ya katanya polling resistance lebih rendah jadi lebih hemat. lebih hemat. Jadi memang dibuat khusus. Iya khusus. Iya. Itu belum pakai kan? Belum, sementara belum. Itu Cuma kita sudah dalam tahap pengembangan. pengembangan. Oh, oke. Wah ini pengembangan terus nih. Om. Tentang membagi sendiri. Ini menarik banget. Jadi dari servisnya sudah terjamin, kemudian warantinya ada, penjualan juga sudah mulai buka PO ya dan Iya. delivery bulan sebelum ini ya Februari ya. Iya, Jadi sebelum Doakan Februari. sebelum pemilu lah. Jadi semuanya sepertinya sudah siap. Ini pertanyaan yang paling penting sebenarnya gini, dari sisi marketingnya gitu ya. Ada semacam apa sih showroom-showroom atau juga dealer lain nggak sih? Kalau kita untuk Jabodetabek, untuk dalam waktu dekat ini dilayani oleh showroom kita di Bintaro. Oh, jadi hanya satu gitu ya? Satu Bintaro. Tapi kita lagi mempersiapkan untuk ekspansi ke beberapa daerah lain. Karena juga banyak request dari peminat-peminat Safar untuk buka di daerah-daerah khusus. Jadi untuk Jabodetabek cukup satu dulu. Cukup satu dulu. untuk saat ini. Makanya ke kota lain. Betul. Jadi di Jabodetabek belum ada rencana untuk nambah ya? Iya. Oke, menarik banget. Mungkin yang kota lain di Bandung, Bali, dan Surabaya ya. Oh, Bandung, Bali, Surabaya itu rencananya. Ya, Bagus Surabaya. Menarik itu. Kalau Bandung tantangannya pasti gunung-gunung Oh, ya. ya. Itu memang perlu pengujian. Dan kita harus uji juga. Oh iya. Oh iya. Kalau orang udah ini kita Tadi kan baru klaimnya dari Om Gary. Betul, betul. Bisa lari 120, kemudian juga jarak tempuh bisa 120 km. Iya kan? buktikan. Siap, siap, siap. Siap dibuktikan Om. Siap, siap. Tapi saya nggak berani 120 km per jam. Oh ya. Yang penting guys, karena orang Indonesia tuh suka motor yang jaraknya jauh supaya nggak race anxiety gitu katanya ya. Betul, betul. Meskipun misalnya harinya cuma butuh 40 kilo gitu, kalau
mereka bilang, wah ini bisa 120, mereka tuh tentram hatinya gitu. Nah jadi yang kita tetap coba kita wajib tes aja 120 km. Ini kalau ngecas dengan cas standarnya itu butuh berapa jam? Kalau cas standar butuh dari 0 sampai 100 itu 8 jam, up to 8 jam. Kalau 20 sampai 100% itu sekitar 4 sampai 6 jam. Itu dengan berapa kapasitas si chargernya? 1000 watt. ribuan. Betul. Kalau untuk fast charging disediakan juga? Kalau fast charging kita lagi develop. Ya. Memang ada rencana ke sana ya? Ada. Jadi untuk yang fast charging kita kalau fast charging ini baterainya gede, 4 kWh ya, 4,6 kWh. Kita ada plan untuk develop ke arah charger portable yang 4000 watt. Jadi itu gede ya. Jadi itu bukan nggak terlalu portable banget sih, tapi itu gede dan pas tentunya sudah nggak bisa pakai komponen yang biasa. Contohnya kayak MOSFET-nya udah harus pakai silicon carbide ya kan. Oh, enggak. Eksotik semua itu. Iya. Kalau nggak panas nanti ya kan. Atau mungkin gallium nitride, cuman gallium nitride masih terlalu mahal sih gitu. Oh, mantap, Iya. mantap. Cuman ada arah ke sana. Karena kita melihat kelihatannya yang charging bisa itu sih, bisa lebih reliable sih daripada baterai shop. Ini pertanyaannya udah bisa chargingnya di mana? Di SPKLU bisa nggak? Tipe konektornya apa ya? Kalau SPKLU kita tipe konektor kita ada yang pakai Bangga 100. Jadi di SPKLU belum ada ya? SPKLU itu banyak kan Harus nyokin aja. Kan harus ngetik charger. Ya. Harus bawa charger Bawa berarti ya? onboard chargernya gitu. Berarti bawa apa namanya konektor juga ya? Betul, Iya. betul. Kalau di SPKLU bisa ya pasti ya? Ya. Dan kita kenapa kita juga nggak mau, salah satunya gini, satu alasannya kita kalau bisa charger dari kita. Kenapa? Karena yang mendevelop charger ini kita menguji dengan baterainya kita, triple current-nya gitu, jadi komunikasinya itu dengan kontrol dengan charger dan baterai itu lebih klop gitu loh. Satu bahasa. Karena memang sudah develop untuk itu ya? Iya, algoritma chargingnya kan kita supaya fast charging kita nggak bisa kayak full misalnya 4C, 1C. Kita nggak bisa 1C terus gitu, nggak bisa. Nah itu kan harus dia menyesuaikan ke temperatur baterai seperti itu. Jadi fast charging ini bukan fast charging asal nih, benar-benar Iya. fast charging ya. Betul. Tuh. Kan kalau kita pernah lihat di mobil katanya bisa fast charging, itu ada yang benar-benar dijelelin misalnya. Itu umur baterai pendek ya. Nah ini beneran dipikirin teman-teman. Iya. Jadi fast charging cuman nggak pengen umur baterai turun ya. Betul. Makanya belum ready nih, masih dalam development ini. Oh mantap, kita tunggu lagi gitu. Dan saya lagi mikir nih, berarti kita nggak boleh ketinggalan charger nih. Kalau nggak bisa pinjam teman soalnya. Beli charger dua. Satu taruh di motor. Karena memang berarti tidak disarankan untuk menggunakan charger yang lain selain dari Sapat ya? Iya. Betul ya? Betul. Karena kalau kita sudah banyak menguji charger tadi yang ada di pasaran. Kita sering bicara dengan Om Agan dan Om Ibeng juga sebelumnya kan masalah ripple current yang jahat ya buat Iya. baterai gitu. Itu kan efeknya nanti kan ke battery health-nya. Karena masanya kita menggaransi baterai. Gitu. Oke. Harusnya 5 tahun lebih panjang Iya. ya. Tapi harus pakai charger mereka. Betul. Ya memang ini kalau yang sering main di elektronik ya, apalagi yang suka ngeliat gelombang osiloskop gitu. Ini nih charger itu tuh yang benda nggak kelihatan ripple current-nya, tapi mempengaruhi sekali kinerja baterai dan umur baterai. Nah itu banyak orang pengen beli charger tuh yang penting gede dan murah. Salah. Ini makanya nih. Betul. Kita juga udah banyak belajar sih masalah charger. Oke, harganya masuk nih. Dateng, ternyata ripple current-nya baterai sampai masuk protect karena Waduh. overheating. Iya. Gile. Mantap. Gila. Menarik banget tadi karena develop sendiri, kemudian juga diproduksi sendiri semuanya. Pernah nggak sih menghitung TKDN dan sudah dapat belum sih TKDN? Kalau angkanya sendiri sih kita belum dapat. Ya. Karena kita lagi proses pengumpulan dokumen, proses penghitungan.
Tapi kalau di atas 40%, 100% sudah pasti. Pasti lah ya. Kita pasti. Orang ya. bikin sendiri nggak mungkin Nggak ya dapat mungkin. segitu. Betul. Dibikin sendiri sampai peleknya mungkin gede dong. Velg kita pakai partner lokal. Oh, partner lokal. Tapi memang partner lokal. Yes. Itu sudah pasti TKN ya. Iya. Termasuk ban dan lain-lain lokal semua. Lokal semua. Pasti dapat ya. Pasti. Cuma berapanya belum tahu nih. Berapanya belum tahu. Harapannya belum tahu. Harapannya sih di 60-70% ya. Wah, Gitu. 70% mantap banget kalau bisa dapat. Kalau bisa dapet. Soalnya kan desain harusnya desain dan development harusnya ada juga kan. Iya. Ada poin itu. Ada poin memang moga-moga sih di atas itu ya. Karena ternyata semua di develop sendiri ya. Iya. Tuh. Ini pasti poinnya tinggi. Kalian tuh. Oke, mungkin cukup sekian ngobrol-ngobrol kita dengan sahabat motor ya. Terima kasih banyak Om William, Om Thank Jerry. you. Terima kasih. Atas sharingnya kita. Dan buat teman-teman yang belum tahu sahabat motor mungkin bisa lihat episode kita terlebih dahulu ya. Dan terima kasih untuk nonton. Kalau ada pertanyaan seputar Safat ataupun juga vehicle yang lain, kasih komen. Bisa mendengar di kita. Atau kalau mau langsung ke Safatan bisa langsung ke Instagram Safat ya. Ada. Iya, ada. Instagramnya. Safat Motors ya. Oke, terima kasih banyak. Salam Infinix. See you next time.